Saya minta ke Mbak Veronica Lativiana selaku pembuat konten digital dan penulis buku, Mbak. Kira-kira pertama adalah apakah eh, platform ini mampu menjawab nggak problem yang dihadapi oleh pekerja eh, digital atau kemudian konten kreator untuk mengetahui seberapa besar sebenarnya upah yang dia harus bayar dengan memasukkan sejumlah komponen jaminan sosial, kemudian alat produksi yang dia harus keluarkan, laptop dan lain-lain gitu loh. Silahkan Mbak Veronica kasih komen. Kalau kemudian ada PowerPoint, silahkan bisa di-share juga. Oke, terima kasih Mas Didit. Sebelumnya makasih juga untuk Wage Indicator dan juga gajimu yang sudah mengundang saya hari ini. Kayak ada eh, PowerPoint yang mau saya share juga terkait pengalaman saya sebagai pekerja lepas dan juga gimana sih hubungannya eh, kegunaan nanti fungsinya si cek tarif layak platform ini buat kita sebagai pekerja lepas. Nah, oke, nextnya. Nah, kita bicara dulu manis-manisnya ya sebagai pekerja lepas, karena sebagai pekerja lepas itu waktu yang kita gunakan untuk kerja itu lebih fleksibel, kita bisa atur sendiri, nggak tergantung sama jam kantor. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah deadline dari proyeknya dan juga apa aja sih KPI yang mesti dicapai gitu. Biasanya sih deadline dan ketepatan yang eh, goals dari ini sih. Kalau misalnya saya sendiri dari segi scriptwriter dan juga apa social media spesialis gitu, ya itu ada hitung-hitungannya sendiri kayak misalnya kontennya apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh si pemberi kerja dan sebagainya. Nah, ketika penuh project dalam sebulan mungkin bisa dapat penghasilan yang lebih dari saat kerja full time itu. Dan dengan fleksibilitas waktu kita juga punya skill apa punya waktu untuk bisa nambah skill baru dan tekanan pekerjaan juga justru lebih terbatas. Jadi terbatas deadline, nggak ada problematika di lingkungan kantor dan sebagainya. Nah, nextnya uh, ini berkaitan sama tantangannya. Nah, pertama kayak yang disebutkan nama Mbak Dela tadi juga sebagai pekerja lepas itu kita nggak tentu nih dari segi pendapatannya gitu. Ada kalanya juga pemberi kerja itu juga terlihat semena-mena kepada pekerja lepas nih terutama dalam pertama penentuan tarif, terus penentuan deadline, dan ketika kita deadline-nya itu molor misalnya, itu fee kita yang dipotong gitu. Sementara ketika kita punya apa namanya waktu tunggu, misalnya kita udah submit nih draft satu, nah dari pemberi kerjanya itu akan molor-molor nanti ya feedbacknya mungkin dalam 3 hari tapi 3 hari nggak ada feedback juga nanti udah seminggu nggak ada feedback juga itu kan sementara itu kita dalam waktu tunggu harusnya kita juga punya hak untuk bisa mendapatkan kompensasi gitu. Nah, dengan adanya uh, platform cek tarif layak ini, menurut saya itu akan lebih bisa jadi alat buat kita sebagai pekerja lepas untuk bisa negosiasi gitu, untuk mendapatkan hak kita gitu. Karena waktu tunggu yang kita udah lakukan, udah lalui itu juga bisa dimasukin di dalam platform seperti yang tadi Nadia sempat jelaskan juga kan, berapa yang waktu tunggu yang kita bisa tentukan sekian waktu tunggu, terus nanti tarifnya nanti di bawah bakalan berubah gitu. Dan uh, poin-poin lainnya yang nantinya juga bisa di apa namanya diimplementasikan ke apa sama kita pekerja lepas gitu untuk dapetin tarif layak sesuai dengan yang semestinya gitu. Nah ini yang tadi ya, saya bilang soal masa tunggunya, karena ketika kita ngambil project tapi
misalnya masa tunggunya itu, proyeknya itu dengan deadline yang ketat, tapi sementara kita nggak bisa ngambil pekerjaan yang lain, tapi ternyata di tengah-tengah ada sesuatu yang kita nggak harapkan gitu. Itu kita udah bisa antisipasi dari awal, dari negosiasi, apa namanya, negosiasi tarif, dan juga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Karena ini eh, terjadi, sering terjadi pada saya nih, kalau misalnya di khususnya di pekerja kreatif ya, gitu. Dan nggak ada benefit soal asuransi dan pensiun, yang mana dengan adanya platform cek tarif, mungkin kita bisa lebih detail sebelum kita ngasih quotation gitu ke klien. Kita udah tahu tuh dari quotation itu kita dapat apa aja poin-poinnya gitu. Selama ini kan nggak apa namanya, tidak diperhitungkan dengan detail gitu ketika kita kasih quotation ke klien. Kira-kira seperti itu sih. Cuman waktu saya cobain si platform cek tarif layak pertama kali, yaitu tadi yang bagian dari pekerja kreatif itu turunannya sangat banyak gitu. Dan dengan resiko-resiko pekerjaan yang berbeda-beda gitu. Dan nantinya mungkin kalau saya seringan berhubungan sama produksi, tim produksi. Nah, itu resiko antara sutradara dan resiko pekerjaan dengan lighting man itu kan berbeda. Tapi justru tarifnya antara dua sesuai dengan tanggung jawabnya mereka masing-masing itu kadang-kadang timpangnya agak jauh gitu. Ya, kira-kira seperti itu sih. Jadi ini benar-benar inovasi yang bagus banget sih cek tarif layak buat kita sebagai pekerja lepas. Kita bisa punya benchmark nantinya gitu untuk nentuin tarif kita sendiri dan kita saat kita mau bargain ke klien itu kita ada dasarnya gitu. Kira-kira seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Veronica. Thank you atas pengalamannya dan inputnya dan tantangan yang diharapkan dan komennya untuk menjadi masukan baik buat Gajimu dan Wage Indicator.